Coba kalau Mbah Miftah juga mengatakan begitu, menuding bahwa kelompok yang akan MLBNU itu sebagai wacana pemberontakan terhadap organisasi. Coba disampaikan, dikatakan hal yang sama kepada pihak yang ingin mengadakan muktamar Jatman di Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, khususnya warga Nahdien, dimanapun Anda berada. Jajaran pengurus inti, pengurus besar Nahdlatul Ulama, ramai menanggapi fenomena muktamar luar biasa NU. Tidak kurang yang berkomentar langsung Rais Am Mbah Miftahul Ahyar, Ketua Umum PBNU Gus Yahya Holil Stakuf, dan juga pengurus penting yang lain di PBNU. Semuanya berkomentar serentak tentang adanya rencana muktamar luar biasa yang akan diadakan oleh sejumlah kiai dari Jawa Timur. Mbah Miftahul Ahyar mengatakan bahwa fenomena itu berpotensi memunculkan pemberontak di NU. Oleh karena itulah meminta agar ADART-nya dibaca. Kemudian Gus Yahya Holil Stakuf mengatakan bahwa muktamar luar biasa NU itu silahkan saja kalau mau mengadakan. Kalau perlu bikin organisasi baru saja. Gus Ulil Absar Abdallah berkomentar bahwa MLB itu ilegal. Oke lah ya, saya kira itu wajar sebagai pengurus inti yang terancam dikudeta melalui MLB tersebut. Tetapi perlu saya ingatkan juga kepada beliau-beliau ini, petinggi PBNU, bahwa MLB itu belum pasti digelar kok, masih wacana. Ya, sekali lagi masih wacana. Kita belum tahu apakah akan digelar apa tidak, waktunya kapan dan di mana. Belum jelas, masih wacana. Tetapi ada yang sudah jelas-jelas akan digelar, di mana waktunya juga sudah ditetapkan, yakni Muktamar Jatman versi Pekalongan. Mengapa dengan kenyataan tersebut tidak ada suaranya sama sekali dari para elit PBNU ini? Mengapa? Yang sudah jelas ini loh ya. Yang sudah jelas di depan mata, sudah beredar rundown acaranya. Waktunya di Pekalongan. Tanggalnya kalau nggak salah akhir Desember ya. Tadinya kan awal Desember, kemudian diundur menjadi akhir Desember. Kenapa belum ada statement yang keras, sama keras seperti menanggapi fenomena MLBNU itu? Yang itu sudah jelas pada gara-gara Muktamar Jatman Pekalongan itu penyelenggaranya adalah seorang Habib, petingginya seorang Habib, kemudian takut kualat, nggak mau berkomentar, nggak berani berkomentar. Kemudian yang akan mengadakan atau mewacanakan MLBNU adalah bukan Habib, teman-teman sendiri, sehingga kemudian berani berkomentar. Mohon maaf, kalau ada anggapan-anggapan seperti itu kan nggak bisa disalahkan kan, wajar saja kan, faktanya begitu. Ya memang dari PBNU sudah ada yang berkomentar, tapi kan orang kelas 2, bukan orang level pertama, bukan Rois Am, bukan Ketua Umum PBNU. Yang berkomentar kemarin Katib Am Kiai Said Aslori ya. Tapi kan belum jelas menohok, belum bersikap tegas. Sampai hari ini surat resminya kita belum membaca, atau pernyataan lah ya, nggak usah surat lah, mungkin itu terlalu intern ya, terlalu internal. Pernyataan senada sekeras bagaimana dilontarkan kepada pihak-pihak yang akan mewacanakan muktamar luar biasa tersebut. Belum ada saya. Boro-boro Mbah Miftahul Ahyar. Coba kalau Mbah Miftah juga mengatakan begitu, menuding bahwa kelompok yang akan MLBNU itu sebagai wacana pemberontakan terhadap organisasi. Coba disampaikan, dikatakan hal yang sama kepada pihak yang ingin
mengadakan muktamar Jatman di Pekalongan. Coba, itu baru adil dong. Sama-sama itu menurut saya adalah pemberontakan di internal PBNU. Apalagi ini hanya sekelas Banom, sekelas anak buah kan begitu. Organisasi di bawah PBNU, anak kandung lah katakan begitu. Badan otonom. Kenapa nggak ditegur? Sementara kita sudah tahu bahwa hasil pleno PBNU yang disampaikan oleh Kiai Said Asrori itu, PBNU dikatakan sudah mendemisioner kepengurusan Jatman versinya Pak Lutfi bin Yahya. Dan sudah menunjuk karateker Pak Kiai Sodakoh dari Jawa Tengah untuk menggelar muktamar Jatman yang sesungguhnya atas instruksi atau keputusan rapat pleno PBNU. Nah, mengapa kemudian itu nggak disuarakan? Kalau yang bersuara Rais Am PBNU, kemudian Ketua Umum PBNU, itu kan kuat, akan menjadi pedoman bagi pengurus-pengurus NU di tingkat wilayah dan cabang, yang kemudian tentu saja itu bersifat mengikat kepada pengurus Jatman di wilayah dan cabang masing-masing. Kemana muktamar yang harus diikuti, kan begitu. Jelas itu lebih real, lebih nyata tantangan di depan mata. Sehingga tidak perlu lagi kemudian ada pengurus Jatman di daerah, baik provinsi maupun kabupaten, yang membuat pernyataan sikap mendukung ataupun tidak mendukung. Kalau pedomannya sudah keluar tegas dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nah, karena mungkin tidak ada sikap tegas dari PBNU secara organisatoris, resmi, maka muncul sikap dukung-mendukung, sikap mendukung atau tidak dari pengurus Jatman di bawah. Ini PBNU berdosa menurut saya kalau itu dibiarkan berlarut-larut, tidak ada kejelasan. Karena Jatman adalah badan otonom NU resmi, maka tidak ada alasan untuk tidak mematuhi keputusan resmi PBNU. Kalau PBNU membuat keputusan resmi, dikirimkan ke pengurus-pengurus wilayah NU di seluruh Indonesia, kemudian diteruskan juga ke pengurus-pengurus cabang, tentang muktamar Jatman yang akan diadakan di Pekalongan, misalkan dikatakan sebagai ilegal di luar muktamar resmi yang diselenggarakan oleh NU, agar bersabar mengikuti muktamarnya Jatman versinya PBNU sebagai Banom NU, selesai saya kira. Ya, selesai. Kalau ada pengurus Jatman wilayah atau kabupaten kok tidak mau mengikuti instruksi itu, ya gampang kan. Sanksi organisasinya tinggal diganti, direstrukturisasi. Nah, Jatman ya sifat Banom kok, badan otonom. Nah, itu yang sekarang saya kira lebih dibutuhkan daripada menanggapi muktamar luar biasa NU yang belum jelas. Ya, belum jelas sama sekali kapan dan di mana. Itu baru wacana kok. Bisa jadi, bisa enggak gitu kan. Nah, yang perlu kita korek juga, ini saya juga sedang mencari data tentang muktamar Pekalongan ini. Apakah muktamar Jatman versinya Banom NU, ataukah jangan-jangan Pak Lutfi bin Yahya dan Pak Masudi sebagai sekjennya telah membuat lembaga baru, lembaga thorikoh baru yang bukan Jatman. Bisa jadi begitu, karena sebagaimana disampaikan oleh sekjennya itu, Pak Masudi itu mengatakan bahwa lembaga thorikohnya sudah mengantongi badan hukum dari Kemenkumham. Nah, ini kan kita pertanyakan, kalau Jatman NU di badan hukum kan, sementara catatan di Kemenkumham juga sudah ada kan bahwa Jatman NU itu badan hukumnya menyatu dengan NU, mestinya tidak bisa. Tapi kenapa kemudian bisa keluar nomor AHU badan hukum dari Jatmannya atau lembaga thorikohnya Pak Lutfi bin Yahya Pekalongan itu? Jangan-jangan sudah membuat nama baru. Nah, itu kan perlu dikorek. Nah, seandainya benar bahwa Pak Lutfi bin Yahya dan
Pak Masyhudi itu mengajukan badan hukum kepada Kemenkumham tentang lembaga Thariqah yang didirikannya sendiri dan namanya bukan Jatman misalnya. Berarti bahwa muktamar yang akan diadakan oleh Pak Lutfi bin Yahya di Pekalongan bukan muktamar Jatmannya NU, ini muktamar lembaga Thariqah baru, lembaga Thariqahnya Pak Lutfi yang didirikan sendiri. Nah itu saya kira pertanyaan kunci yang perlu dicari jawaban. Seandainya bahwa muktamar Thariqahnya Pak Lutfi bin Yahya di Pekalongan itu adalah muktamar atas nama lembaga yang berbeda dari Jatman NU dengan memiliki nomor badan hukum sendiri itu, maka kan follow up-nya kan gampang. Berarti itu bukan muktamar Jatman sebagai Banum NU. Nah, artinya kalau sudah jelas seperti itu, maka pengurus-pengurus Jatman di wilayah, di kabupaten seluruh Indonesia tidak perlu lagi untuk mengikuti muktamarnya Pekalongan. Nah, seandainya mengatasnamakan muktamar Jatman NU sebagai Banum NU, maka follow up-nya juga jelas, seperti itu muktamar Jatman yang ilegal karena tidak disetujui oleh PBNU, karena PBNU telah mendemisionerkan pengurusan Jatman versinya Pak Lutfi bin Yahya. Nah, jelas pula. Tapi kalau nggak ada keputusan yang jelas seperti itu, yang kasihan ya pengurus-pengurus Jatman di bawah, mulai dari tingkat kabupaten sampai provinsi. Nah, kalau tidak ada pedoman sikap yang tegas secara organisatoris, ya maka jangan salahkan kalau kemudian besok banyak pernyataan sikap yang muncul dari pengurus-pengurus wilayah di seluruh Indonesia ataupun pengurus kabupaten, baik yang mendukung ataupun yang menolak. Kalau itu terjadi artinya PBNU telah membiarkan Banumnya tabrakan, Banum di Jatman ini beradu domba, berpecah belah kalau dibiarkan. Nah, maka pertanyaannya sekarang siapa sebenarnya yang sedang memecah belah para ulama, para kiai, para mursyid di Indonesia? Selain Pak Lutfi bin Yahya yang tidak ikut atas instruksi PBNU, PBNU juga ikut berperan, berusaha ikut berperan memecah belah atas ketidaktegasannya menyikapi fenomena tersebut. Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.